Terima kasih waktu yang sudah diberikan pada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nur Intan Rohmawati dari Program Studi Doktoral Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang. Akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Implementation of Integrative Holistic Early Childhood Development in Realizing Child-Friendly School in the Integrated Islamic Kindergarten Bintang Kecil Bululor, Semarang City. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu generasi unggul itu diawali dari pendidikan sejak usia dini. Usia dini itu sendiri disebut masa kemasan, di mana otak melejit hingga 80%. Selain itu, pengembangan anak usia dini holistik integratif merupakan program pemerintah dalam rangka mengupayakan peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, sehingga yang nantinya akan bermuara kepada meningkatnya kualitas anak Indonesia. Pada bulan Juni kemarin, pemerintah meluncurkan RAN, yaitu Rencana Aksi Nasional PAUD HI. Nah, harapannya itu nanti akan segeralah terwujud anak Indonesia yang cerdas komprehensif. Anak usia dini sebagai generasi penerus bangsa merupakan masa penting bagi anak dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak. Maka pengembangannya memerlukan campur tangan, kepedulian, dan kerjasama dari berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam satu tujuan, mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlakul karimah. Selain itu, kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, pemenuhan gizi seimbang pada anak usia dini menjadi prioritas utama. Juga mengingat aktivitas yang dilakukan oleh anak pada tahap pertumbuhan fisiknya sangat memerlukan asupan gizi seimbang yang cukup untuk kebutuhan dirinya. Pendidikan dalam keluarga memerlukan kekompakan, konsistensi, pengulangan yang bertubi-tubi, sehingga menjadi pembiasaan bagi anak dan dilandasi dengan kasih sayang yang tulus dari semua anggota keluarga. Nah, kompleksitas permasalahan pengembangan anak usia dini ini akan segera mendapatkan solusi yang terbaik dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Di sini peran keluarga sangat berpengaruh besar dalam proses pengembangan anak usia dini. Selain orang tua itu sebagai ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat, ini merupakan mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah orang-orang yang berada di sekitar atau di sekeliling anak usia dini. Nah, ketika terjadi kolaborasi antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat
sampai dengan pemerintah daerah, kerjasama lintas sektoral antara Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, merangkap Ketua Bappenas, Menteri Dalam Negeri, ini yang sudah ditetapkan menjadi gugus tugas PAUD HI, ya, terdapat di dalam Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 terkait dengan holistik integratif, PAUD holistik integratif. Selain itu, ada anggota dari gugus tugas tadi, PAUD HI, yaitu ada Menteri Pendidikan sendiri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Kabinet, lalu Kepala BPS. Nah, ini diharapkan mampu memberikan layanan terbaik untuk anak usia dini dan menjadi generasi Indonesia lebih baik lagi. Kebijakan Sekolah Ramah Anak atau SRA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A nomor 8 tahun 2014 menjelaskan bahwa Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, mematuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi pengembangan anak usia dini holistik integratif dalam mewujudkan sekolah ramah anak di TK Islam Terpadu Bintang Kecil Hulu Lor. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan, menganalisis, lalu menginterpretasi dari objek yang ada pada keadaan tertentu. Penyajian data dilakukan dengan tidak menggunakan statistik. Penelitian ini dilakukan di TK Islam Terpadu Bintang Kecil Bululor, Kota Semarang, dan penelitian ini dilakukan sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 22 Juni 2021. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada guru, kepala sekolah, dan komite sekolah, sebagai wakil dari orang tua peserta didik, diketahui bahwa TK Islam Terpadu Bintang Kecil melaksanakan kurikulum pengembangan anak usia dini holistik integratif yang telah dikombinasikan dengan kurikulum nasional, yaitu kurikulum PAUD 2013, dengan menggunakan pembelajaran model sentra, dikombinasi dengan materi pembelajaran untuk meningkatkan karakter anak usia dini, yaitu dengan buku pilar, buku 9 pilar milik
Indonesia Heritage Foundation. Nah, pelaksanaan PAUD HI di TK Islam Terpadu Bintang Kecil yaitu dalam layanan pendidikan, kurikulum sudah mendukung PAUD HI ini dengan tema disesuaikan dengan lingkungan sekitar anak, mengacu pada tema yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota setempat, model pembelajaran sentra, dan layanan pendidikannya 5 hari sekolah. Lalu layanan kesehatan dan gizi di TK Islam Terpadu Bintang Kecil melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran lingkar kepala 1-2 bulan sekali dan maksimal 3 bulan. Nah, anak selalu diukur ya untuk mengetahui pertumbuhan fisiknya. Dan untuk gizinya di TK Islam Terpadu Bintang Kecil ini di awal tahun pelajaran biasanya melakukan sekolah mengundang orang tua untuk melakukan parenting sekalian membagikan program tahunan dan jadwal kelompok petugas memberi makanan tambahan. Jadi 1 tahun itu ada 12 kelompok orang tua yang bertugas membantu sekolah untuk memfasilitasi atau menyediakan pemberian makanan tambahan. Nah, ada 12 menu makanan untuk peserta didik. Hal itu dilaksanakan setiap bulannya, ya. Di minggu pertama itu pemberian makanan tambahan itu berupa makanan kecil ya, artinya makanan kecil itu snack atau kudapan. Ada seperti nogosari, ya, jentik manis, lalu kadang bubur sumsum, bubur kacang hijau, kolak, dan sebagainya. Kenapa kita menggunakan di sini menggunakan makanan tradisional supaya anak-anak mengenal makanan tradisional sejak dini sehingga makanan itu tidak mudah punah karena makanan itu justru sehat karena tanpa pengawet dan sebagainya. Orisinal ya. Dan di minggu ketiga orang tua tadi yang sudah dibuatkan jadwalnya, mereka berkoordinasi dalam satu kelompok untuk membantu sekolah menyediakan pemberian makanan tambahan tadi. Misalkan menunya di bulan Juli, sup, lalu ada ayam goreng, tempe goreng, buahnya susu, pisang boleh berbagai macam pisang, dan minumnya air teh. Itu di bulan Juli. Nanti di bulan Agustus berbeda lagi. Dan biasanya menu itu kita buat berdasarkan pengalaman kemarin yang anak-anak suka dan disesuaikan dengan tema pada materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Ya. Itu pemberian gizi di TK Islam Terpadu Bintang Kecil. Lalu layanan pengasuhan. Layanan pengasuhan ini diberikan saat di tengah pembelajaran itu. Tidak semua anak itu bisa memahami 1-2 kali apa yang disampaikan oleh guru. Untuk itu, guru memberikan pengasuhan untuk anak-anak yang memang mengalami kesulitan dalam belajar dengan mendampinginya dengan lembut dan kasih sayang. Sedangkan pengasuhan lainnya diberikan guru saat kegiatan makan bersama. Kadang-kadang orang tua itu memberi bekal kepada anak belum tersedia sesuai dengan ukuran suapan anak, sehingga guru
memahami atau memperhatikan anak satu persatu dan bersedia atau siap sedia memberikan pertolongan kepada anak jika anak kesulitan dalam memotong makanannya, seperti lauk, atau kadang anak-anak susah untuk memotong lauknya, atau memilahkan ikan dari durinya, ya daging ikan dengan duri itu biasanya guru membantu di situ. Dan yang ketiga itu kadang pengasuhan itu kemarin peneliti mengamati saat penjemputan. Jadi anak-anak itu yang belum dijemput, guru mendampinginya, mengasuhnya dengan mengajak bermain atau dengan cara mengalihkan membukakan perpustakaan. Jadi anak-anak membaca buku-buku cerita yang ada di perpustakaan supaya anak tidak bosan saat menunggu penjemputan dari orang tuanya. Oh, begitu. Dan untuk layanan perlindungan di TK Islam Terpadu Bintang Kecil, orang tua guru tidak akan menyerahkan ke penjemput yang tidak dikenalkan terlebih dahulu. Jadi biasanya di awal tahun ajaran baru itu saat mendaftar dan sudah melengkapi persyaratan dan sebagainya, biasanya kepala sekolah menanyakan, nanti yang menjemput siapa? Jika nanti yang menjemput eyangnya, atau eyang putri, eyang kakung, mamahnya, atau omnya, itu kita dikenalkan terlebih dahulu. Sehingga saat terjadi sudah proses pembelajaran, jika anak dijemput bukan orang yang masuk dalam daftar penjemputan, guru akan berkonfirmasi dengan orang tuanya. Kadang orang tua yang peka malah justru sudah mengabari, maaf Bunda, nanti siang si kecil dijemput oleh omnya yang dari Jakarta misalkan. Jadi kan kita belum mengetahui dan orang tua biasanya mengirimkan foto melalui WhatsApp, seperti itu. Nah, untuk layanan kesejahteraan, anak akan sejahtera apabila lingkungan itu damai, ya, nyaman, aman buat anak. Di keluarga juga pemenuhan kebutuhan anak, kebutuhan gizinya juga diperhatikan, itu anak akan menjadi sejahtera. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan di atas sesuai kesepakatan dengan kelompok orang tua yang bertugas setiap bulannya. Nah, kenapa demikian tuh harapan sekolah dengan adanya kegiatan yang melibatkan partisipasi orang tua, menjadikan orang tua lebih akrab ya satu sama lain. Jadi sehingga saling menjaga anak-anaknya nanti dan saling peduli baik sesama orang tua maupun terhadap anak dan bahkan terhadap sekolah. Orang tua dapat menyaksikan aktivitas anaknya di sekolah. Jadi orang tua bisa melihat, oh gurunya sabar ya melayani anak-anakku. Ternyata anakku tuh kalau di sekolah seperti ini. Ya, sehingga orang tua menjadi lebih care bahwa guru TK itu memang benar-benar sabar dan telaten. Nah, dari kesimpulan dari penelitian ini, memperhatikan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan anak usia dini atau PAUD HI, Holistik Integratif, telah dilaksanakan dengan baik di TK Islam Terpadu Bintang Kecil dengan segala kemampuannya. Meskipun belum sempurna, tapi dari poin-poin yang ada dalam PAUD HI sudah terlaksana semua di sini. Tidak ada layanan TPA, namun pengasuhan yang dimaksudkan dalam unsur-unsur holistik integratif telah dilaksanakan dengan baik dalam pemberian pengasuhan saat belajar di kelas, saat makan bersama, dan saat penjemputan pulang sekolah.
Guru benar-benar menyerahkan anak kembali kepada orang tuanya dalam kondisi baik sebagaimana saat diantar di pagi hari. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih waktunya, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kritik dan saran selalu kami nantikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.